kebetulan sini kan kata Mas Udin nih, semua yang ada keperluan datang aja ya, saya datang. Kan saya pernah bongkar juga kan, takutnya beneran saya fitnah ya, saya tutup channelnya. Sebenarnya sih kalau datang kita ke sini adalah kan kita pengen tahu nih, selama ini kita belajar sulap nggak pernah tahu nih ada versi kesaktian asli. Iya betul. Makanya juga sekalian biar tahu nih, kalau misalkan memang beneran ada aslian, ya kita pengen belajar. Iya betul. Itu doang. Kita Dasarnya itu. penasaran datang ke sini. Kalau ternyata trik ya udah saya hapus channel gitu. Sesimpel itu. Marcel. Anda ngerepotin aku aja menurut. Kenapa? Kabar lah. Saya udah kabarin. Kapan? Hah? Kapan? Ya ke admin saya nanya. Kabarin, aku ada kepentingan jadi. Ya udah nggak apa. begini. Ya biar ada kerjaan lo pak. Emang gimana kamu? Penghinaan itu namanya. Enggak, biar Emang kamu nggak punya ketemu kerjaan? saya lo. Biar ketemu saya lo. Kamu kan sudah bilang sama saya. Apa? Di DA itu kan sudah bisa. Apanya? Tapi kenapa nggak janjian sama saya? Janjian apanya? Janjian ke sini dong. Loh kan katanya semua, kan saya urusannya sama Udin, Mas Udin. Tapi Udin ini, Padepokan ini kan juga urusan dari urusan saya. Iya kan kata bapak kan untuk urusan hukum. Tuh ya, tantangan tuh. Anda tuh Yang mana? tantangan tuh. Iya. Iya kan? Tantangan Mas Udin. Siapa? Kita yang penasaran pak. Terus kalau nggak boleh Tapi penasaran. Kalau nggak boleh gimana? Ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Silakan dulu. Ya. Ya. Saya salah atau benar? Kalau memang panjenengan ingin membuktikan kejadian itu kan di waktu pembersihan, berarti ya ikut kita pembersihan rumah. Nanti di Ya. situ apa yang terjadi bisa sama lihat secara langsung. Saya yakin panjenengan orang baik. Konteksnya Ya. apa tuh? Ingin membuktikan. Membuktikan, itu Pak. saja. Gitu Ya, kalau aja. Membuktikan ya udah. Enggak macem-macem. Udah, beliau orang baik. Gimana tanggapan abang? Langsung aja, ya kan? Dengan video tadi. Tentang ini si apa ini pesulap merah ini. Ya, ya. Siapa Marcel Radeval namanya ya? Ya mungkin itulah. Ini lagi booming soalnya bang. Di Iya, lagi podcastnya Deddy Corbuzier pun hampir 10 juta view sekarang. Ikuti aja Hakim ini terus ya video-video Iya, kayak seperti karena kan ini ya. yang punya media besar salah satu sekarang Deddy Corbuzier. Dia ngangkat hal-hal yang rame, viral gitu, dan memang kita bisa ngambil pelajaran dari situ gitu. Nah, ini kan lagi rame nih dengan apa ya? Tema yang diusung sama sulap merah itu mencerdaskan Indonesia. Wah, Saya temanya saya sepakat. ya babat abis sama kayak gitu-gitu. Gimana kira-kira? Satu sisi kalau saya ya kalau suruh nilai ya, tapi walaupun kita nggak bisa juga nilai-nilai orang ya, tapi dalam pandangan kita lah, sudut pandang saya secara pribadi ya melihat si Marcel ini, si pesulap merah ini, saya pikir seorang anak muda yang berani Ya, berani, ya, betul. dengan resiko yang cukup tinggi, Betul. membongkar beberapa praktek perdukunan lah ya. Tipu-tipu. Nah, tipu istilah dia ya. Berkedok agama lagi. Wah, parah ini. Saya pikir itu tadi, kalau komentar saya sih cukup bagus dia nih, si Marcel ini gitu. Kalau yang baru-baru ini dia membongkar apa ya, trik pengobatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin Jadab gitu ya, yang di Blitar itu ya. Ya, betul. Yang baru-baru juga ini beritanya udah ditutup itu padepokannya Udah, kan. betul, diserang Apa nama warga. padepokannya itu? Apa Zat ya? Sejati ya. Mungkin itulah. Zat Sejati ya. Kan? Iya. Nah, sisi baiknya gini ya. Dari Marcel ini kalau kita lihat ya, dengan kemampuan dia memiliki ilmu trik sulap ya. Ya, benar, basicnya Trik sulap dia. Basicnya sulap, kemudian dia membongkar praktik-praktik yang sebenarnya menggunakan trik yang dia tahu betul. Iya, ilmunya. betul. Karena memang basicnya itu ilmunya di situ. Ah, itu dia. Nah, Gus Samsudin ini dan beberapa orang yang dibongkar dia itu saat melakukan pengobatan mereka menggunakan trik-trik trik-trik ini gitu. Betul. Maka menurut dia, ya saya secara pribadi juga melihatnya lah ini kok pembodohan terhadap umat Islam, terhadap kita semua lah masyarakat Indonesia ini kan gitu kan. Hari ini ironi kita lihat gini loh. Satu sisi ya, ironinya kita lihat di mana orang sedang susah, sedang sakit, mengadukan nasibnya, mau berobat secara benar-benar, ternyata di sana terjadi tipu-tipu di sana ya, dengan berkedok agama, dengan membaca ayat-ayat Allah di sana. Betul. Tapi ternyata kesaktian mereka katakan ya, sesuatu kelebihan lah yang mereka miliki itu justru trik sulap yang digunakan. Iya, satu sisi yang nangkep gini sebenarnya. Apa ya, hari ini kalau kita memang mau buka mata lah, sebenarnya menyembuhkan penyakit itu kan bukan cuma obat. Iya. Tapi faktor psikologi, gitu kan. Oh iya benar. Jadi sebenarnya bukan beliau itu yang hebat menyembuhkan itu, tapi mindset si yang sakit tadi ketika datang itu pasti sembuh.
sugesti. Sugesti betul. Jadi sebenarnya itu kan cuman gimmicknya aja gitu ya kan. Gimmicknya seolah-olah dia minta sama Allah, ayatnya jadi jampi-jampi pakai air putih. Ini kan cuman pemanis lah. Pada saat sebenarnya dia sendiri yang menyembuhkan diri dia. Dengan yakinnya dia, ya kan, datang ke situ bahwa ini pasti menyembuhkan. Ujungnya apa? Karena positif pemikiran dia, yakin dia jadi sembuh. Nah, masalahnya berterima kasihnya justru sama dia tadi yang ngaku sakti. Iya kan? Kalau dari ya obrolan kemarin itu enggak ke, kalau kata Om Lili itu kan udah dibahas juga sama Om Lili sebenarnya kemarin. Iya. Kok bukan ke Allahnya justru. Nah, padahal yang ngasih, yang apa ya, yang nyiptakan kita Allah, yang kasih cobaan sakit itu kan Allah, yang nyembuhkan juga pasti Allah, kan gitu. Tapi dia datang ke, katakanlah orang sakti tadi, ya kan, dengan feeling sakit, tapi dia punya pemikiran ini pasti sembuh, keyakinan itu ujungnya betul sembuh. Ini yang apa ya, yang pikir kemarin di zaman Om Lili aja adanya. Ternyata kita lihat video Marcel itu scroll, ternyata banyak dia bongkar tuh praktik-praktik yang semisal dengan itu. Berarti masih cukup digandrungi cara ini untuk berobat gitu kan. Nah, itulah yang mengherankan kita saat ini ya, di zaman yang serba modern saat ini. Betul. Dan kalau pun kita lihat itu yang berobat ke tempat Gus Bukan orang sembarangan. Bukan orang-orang sembarangan. Betul. Nah, kita walaupun nggak bisa tebak kali ya, artinya ini orang-orang yang punya pendidikan formal yang cukup baik juga. Ya, secara pemikiran pastinya lebih maju harusnya. Yang jadi pertanyaan hari ini, kenapa mereka masih percaya dengan hal-hal seperti itu? Mungkin keputusasaan terhadap pengobatan medis. Gitu. Nah, mungkin itu faktornya. Apa? Karena nggak ada sabar tadi. Oh gitu. Kan gitu. Pengennya mau cepat sembuh. Nah, kalau kita berobat secara medis kan ada waktunya gitu. Maksudnya ada proses gitu. Nah, dia kan mau instan. Rata-rata kan orang yang datang ke tempat-tempat gitu kan karena mau instan. Contoh mau kayak instan. Ya. Ingat kan beberapa tahun yang lalu ada orang yang katanya bisa mengeluarkan uang dari belakangnya. Ya kan gitu. Itu bukan dikit juga pengikutnya. Bahkan mohon maaf ada yang bergelar PhD loh. PhD itu lulusan luar negeri. Kan bukan orang-orang bodoh kan gitu. Tapi percaya loh dengan hal seperti itu gitu. Ya ternyata terbongkar. Di belakangnya kasih kantung ternyata memang udah diisi dengan uang-uang kertas. Percaya loh. Nah gitu. Jadi memang faktor kepengen instan ini yang dimanfaatkan Bang. Sama mereka ini. Kalau saya sih melihatnya dari sudut pandang lain ya. Sudut pandang lain artinya ya, saya lihat masyarakat hari ini lah, kita lah yang ngaku beragama Islam hari ini. Minim kita pemahaman kita terhadap Islam itu sendiri. Akan ironi ketika kita tanyakan kepada kawan-kawan misalkan ya, Islam itu apa sih sebenarnya? Nah, mereka juga kebingungan jawabnya. Islam itu ya tunduk atau ya udah sekedar itu. Apa salah itu? Ya nggak sepenuhnya salah, tapi kan minim sekali pemahaman kita terhadap Islam. Nah, satu sisi itu. Yang kedua, dengan minimnya pemahaman kita terhadap Islam, kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang hari ini notabene dukun-dukun tersebut lah ya, dukun tersebut itu menggunakan label-label Islam dengan penampilan yang Islami. Oh, dibungkus lah ya. Dibungkus dengan tampilan Islami, religi. Karena agama ini apa ya, kok nggak ngerti sampai hari ini kayaknya lekatnya itu ke hal-hal yang mistis justru kan aneh. Nah itu tadi, kayak ustadz pengusir setan segala macam gitu. Itu tadi saya bilang minimnya pemahaman kita terhadap agama kita sendiri, Islam itu sendiri gitu. Akhirnya kita terjebak juga dengan mengikuti hal-hal yang demikian itu. Ditambah tadi mau yang instan tadi, udah nggak punya pemahaman yang bagus tentang Islam, jauh dari Quran, pengennya instan-instan apapun itu. Makanya kita ngajaklah kepada yang lain-lain ini yang barangkali bisa bermanfaat. Ya coba yuk balik ke Quran lagi. Yuk balik pelajari Islam itu lagi. Ya, benar-benar. Supaya kita jangan terjebak lagi dengan hal-hal seperti itu. Kita dimanfaati orang terus loh. Iya betul-betul. Kan ada dua sisi yang sekarang jelek kalau kita lihat ya. Baik dari sisi tokohnya, sang dukunnya, oknum dukunnya tadi, ya kita juga. Mayoritas yang berobat ke gus-gus ini semua itu rata-rata muslim loh. Oh iya kan? Benar. Iya. Makanya sudut pandang lain saya lihat ini minimnya kita memahami Islam. Kemudian kita jauh kali dengan Quran itu. Iya betul. Jadi kita nggak paham tentang Quran itu. Andai kata kita dekat dengan Quran, artinya kita nggak mencari loh
sesuatu hal kepada orang-orang tertentu. Betul. Orang-orang Terus yang balik ke Quran. menjadi yang dikultuskan. Iya, betul. Orang-orang yang saat ini ya punya nama gitu. Iya. Kan ada Allah di sana. Bahwa kita berkonsultasi dengan orang-orang dekat kita, dengan orang-orang ya yang secara keilmuan dia lebih apa ya nggak masalah gitu. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya komunikasi kita yang paling utama itu ke Allah. Betul. Melalui apa itu kita tahu? Bagaimana kita melatih diri bisa ke arah sana? Tentu dekat dulu lah dengan Quran. Ya, betul. Jadi ketika kita udah paham Quran itu sendiri, ya sesuai fungsinya lah. Quran itu adalah hudalin nas. Kemudian dia juga sebagai furqon. Betul. Ya kalaupun dari perobatan banyak di Quran. Betul. Bahkan Ibnu Sina itu tokoh kesehatan. Iya. Sampai hari ini ilmunya dipakai. Iya. Nah, ada Allah As-Safi juga kan betul. kurang apa gitu. Kenapa harus percaya dengan hal-hal yang sifatnya mistik kemudian dipelintir pula tadi ya ke perdukunan itu. Iya. Saya kira itulah. Terus satu hal juga yang kita tarik di sini kan, bahwa apa ya, golongan atas, kita sebutnya golongan atas ya, orang menengah ke atas itu, baik secara keilmuan maupun secara ekonomi itu juga ternyata banyak yang terjebak di situ. Satu sisi yang lihat gini, ternyata ilmu dunia itu nggak jadi jaminan orang jadi cerdas untuk berpikir apa ya, logis gitu. Jago pun kita di ilmu dunia, kita katakan sampai level PhD lulusan luar negeri segala macam, ya ketika kosong ilmu akhiratnya berujung seperti itu. Nah gitu Bang ya, betul kan? Iya betul. Iya, kita kan kita lihat kalau lihat PhD itu kan lulusan luar negeri, wah luar biasa pendidikannya. Udah ibaratnya apa? Kalau baliklah ke Indonesia itu udah pasti dapat posisinya gitulah, saking dipandang hebatnya. Ya. Tapi tuh hal seperti itu belum lulus, nah gitu, itu bukti bahwa ilmu dunia ternyata nggak cukup membentengi kita untuk lulus dari hal yang ya seperti itulah tadi. Gitu Bang ya. Nah satu lagi, ada yang menarik kata-kata si Marcel dari Pesulap Merah itu dari salah satu wawancara dia di Net TV. Dia bilang gini, dia bahas tentang apa namanya pelet. Pelet itu pembodohan katanya. Katakan ini contoh, orang datang pelet itu kan sebagai buat pede ya, buat berani segala macam kan gitu. Nah kalau memang pelet itu ada manfaatnya, memang betul ada pelet itu katanya, itu pasti dari dulu sampai sekarang itu pasti ada pemulung nikah sama artis. Gitu katanya. Kenapa? Karena kan sebenarnya pelet itu dia memainkan psikologi kita. Iya kan? Kan gitu kan? Nah, pelet itu buat kita pede katanya. Padahal sebenarnya yang buat dia pede itu secara psikologi dia sendiri. Kan gitu kan? Iya. Nah, ketika dia datang satu tempat terus dikasih satu benda, dia yakin betul dengan benda itu. Nah, ujungnya apa? Dia sebenarnya pede sendiri. Tanpa harus ke situ pun dia sebenarnya pede. Maka sebenarnya yang harus dilakukan apa? Menaikkan sendiri kepercayaan diri. Membangun kepercayaan diri ya. Sebagaimana video yang pernah kita obrolkan kemarin. Membangun kepercayaan diri itu kayak mana? Bukan dari itunya, tapi apa? Sebenarnya diri kita sendiri itu. Itu kan secara psikologi, kita main psikologi. Mereka manfaatkan itu, oknum-oknum itu. Menjual itu. Ya, betul. Kalau memang pelet itu ada, pasti dari dulu sampai sekarang ada gembel kita bilang ya. Gembel nikah sama artis pasti ada. Tapi sampai hari ini belum ada. Jadi pesan lah buat para pemirsa nih ya, nonton di Mukhtalifun Alwan ini, bahwa kita juga pernah membahas ya potensi-potensi yang ada dalam diri kita ini, bahwa satu diantaranya bisa kita membangun kepercayaan diri itu. Dan Allah ajarkan itu. Barangkali untuk nyimak videonya nanti kita yang di bawah ya, boleh linknya. Ya mungkin itulah Bang, ngobrol tentang yang lagi panas kali ini ya kan. Barangkali nanti kita bisa apa ya, ke depan mungkin ada beberapa hal yang mungkin lagi rame dibahas, kita bahas juga di sini, dan kita tetap ngarahkan untuk supaya kita lebih dekat dengan Islam, lebih dekat dengan Quran, lebih dekat dengan Allah gitu ya Bang. Betul ya? Oke. Selesai video kita kali ini. Mungkin agak beda dari video yang lain ya, karena memang ini apa ya, kegelisahan yang kita rasakan bersama-sama. Sampai ketemu di video berikutnya. Binasri minal fatung qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.